Eh, Oh, ini. bisa Suaranya dites terdengar suaranya, jelas. Sat? Mungkin. Cek, cek. Jelas suaranya nggak? Atau kurang jelas? Kalau di saya memang kurang terdengar, kurang keras, Sat. Masih pelan suaranya. Oh, masih pelan ya. Cuman barangkali di teman-teman yang lain bisa konfirmasi. Jelas, jelas, Yang lain bagaimana? Suaranya jelas nggak? Terdengar jelas? jelas, Sat, yang lain. Jelas, Ustaz, jelas. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, insya Allah. Ustadz Hizbi, coba dilihat suaranya Ustadz, didengar suaranya Ustadz Ginanjar, sudah jelas atau masih Cek, pelan? suara saya jelas terdengar sama yang lain? Jelas ya? Oh, jelas katanya ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya para sahabat ini? Mahasiswa PCI Mesir? Sehat semua, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz. Sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, Alhamdulillah. Syukur Ustadz ini. Untuk Alhamdulillah bisa. teman-teman peserta minta tolong dinyalakan ya. Oh, kameranya minta tolong dinyalakan ya, teman-teman yang lain yang tidak berhalangan. Ustaz Lubab, kayaknya Ana izin dulu sebentar mungkin. Nah, Ustadz. Kita mulai jam Eh, 20.55 saja ya. Saya izin dulu sekitar 10 menit mungkin. baik, Insya Allah. tamam. Ya. Kita mulai insya Allah jam 15.55 ya, sekitar 10 menit lagi. Mohon maaf atas keterlambatannya. Insya Allah kita tunggu 10 menit lagi. Barangkali yang mau masih sholat asar dulu, bisa sholat yang di Mesir atau yang di Indonesia barangkali mau menyelesaikan tarawihnya.
Assalamualaikum, Gin, Damang. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sehat. Afwan, Set. Baik, Mungkin jadwal insyaallah. Impel ya. Kita Ya, mulai, Set, insya ya. Allah. Ya, dimulai. Boleh silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ustaz sekalian, asatizah, dan rekan-rekan baik anggota PCI Persis Mesir ataupun peserta Zoom yang dari luar anggota PCI Persis Mesir, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Ini merupakan kajian Islamic Studies Forum yang merupakan program rutin dari PCI, dari LBI, Lembaga Buhos Islamiyah PCI Persis Mesir, di mana program ini salah satu latar belakangnya adalah untuk memperkuat gitu ya, atau tujuannya adalah untuk memperkuat, memperkaya, mempertajam diskusi-diskusi atau keilmuan yang sudah kita diskusikan di forum-forum di LBI PCI Persis Mesir secara internal gitu. Meski demikian, forum ini atau webinar ini kita buka untuk umum dengan harapan nantinya bisa banyak nantinya ada pihak lain yang bisa memberikan faedah tambahan atau perspektif tambahan. Kami ucapkan jazakumullah khairan sebelumnya kepada Ustadz Ginanjar Nugraha atas kesediaannya untuk menjadi pemateri pada isu webinar ini yang perdana insya Allah. Dan tema yang kita angkat perdana untuk isu perdana ini adalah berkaitan dengan ayat mansukh di dalam Al-Quran, pro dan kontra. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan ruang Zoom ataupun menyiapkan hal-hal yang dirasa penting untuk disiapkan. Mungkin sedikit pengantar begitu, seperti yang saya sampaikan. Lebih spesifiknya dalam perspektif para ulama usul fikih begitu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ayat mansukh dalam Al-Qur'an ini banyak dibicarakan dan tidak hanya dibicarakan oleh ulama usul fikih begitu, tapi juga ulama yang berkecimpung di dalam ilmu Al-Qur'an, terus usul fikih, para dan juga beberapa ulama-ulama lain. Mungkin itu sedikit pengantar dan kemudian yang kedua berkaitan dengan ayat mansukh ini, sebagaimana yang diketahui oleh peserta mungkin bahwasanya Persis ataupun ulama-ulama Persis secara kebanyakan mayoritasnya, saya belum tahu apakah semuanya, tapi kebanyakan memang mengambil sikap untuk mengatakan bahwasanya tidak ada ayat mansukh di dalam Al-Quran. Begitu. Nah, tapi lagi-lagi pendapat yang terkenal belum tentu juga pendapat yang paling tepat begitu. Nah, dan tentu kalau kita melihat Ahmad Hasan sebagai salah satu guru utama atau guru utama Persis juga memegang pendapat bahwasanya tidak ada mansukh di dalam tidak ada ayat mansukh di dalam Al-Quran. Nah, mungkin itu sedikit pengantar yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin kita akan ada sesi penyampaian materi dari Ustadz Ginanjar. Setelah itu mungkin butuh berapa menit, Ustadz? 30 atau 40 menit, Ustadz? Ya, sebentar aja mungkin 20 menitan lah. Karena saya coba langsung ke pokoknya saja mungkin nanti. Khususnya ke mahal niza kaitan dengan pro kontra ini ya. Sama, Ustadz. Nah, ya, mungkin nanti ada sesi penyampaian materi 20 menit sampai 30 menit.
Kemudian ada sesi tanya jawab 10 sampai ya 15 menit kalau berkepanjangan gitu. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Eh, Langsung saja kita memasuki sesi pertama, yaitu sesi penyampaian materi dari Ustadz Ginanjar Nugraha. Kepada beliau kami persilahkan. Oh ya, bagi teman-teman diharapkan yang bisa menyalakan kameranya dimohon untuk dinyalakan ya. Baik, Ustaz, insya Allah bisa kita mulai. Pada Ustaz Ginanjar kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan PCI Mesir. Mungkin sudah hampir 1 tahun ya. Wajah-wajahnya sudah semakin dewasa. Mudah-mudahan bukan hanya umur tapi juga ilmunya juga ya. Insya Allah. Mudah-mudahan akan terus terjalin ya itu silaturahim ini. Dan saya pikir ini sesuatu yang sangat dengan keterbatasan teknologi ya, kemudian menjadi terputusnya komunikasi gitu. Tapi insya Allah sekarang teknologi sudah semakin canggih dan kita bisa berdiskusi lewat online seperti ini, dan ini pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja saya mengapresiasi khususnya di pimpinan pusat ya, sebagai pimpinan pusat sekaligus juga sebagai perwakilan dari Dewan Hizbah, acara-acara seperti ini ya. Jadi memang forum kajian itu harus bebas ya, forum kajian itu. Jadi jangan sampai dibatasi forum kajian itu. Jadi untuk bagaimana membangun sebuah forum kajian itu, syarat yang pertama itu harus bebas. Jadi bebas dalam artian bahwa memang semua hal di sana dibicarakan tanpa kritis ya. Kemudian juga dengan luasnya bacaan, kemudian juga metodologi, kemudian juga dari sisi kritisisme dan lain sebagainya. Nah, tentu ini akan menambah adanya dialektika dan semakin tajam gitu. Kemudian yang kedua juga untuk memperdalam baik itu keluar ataupun ke dalam ya. Satu sisi juga memperdalam kaitan dengan manhajiyah persisiyah di dalam, karena mau tidak mau memang kita ingin tahu rumah kita bagus itu kalau ada perbandingan dengan yang lain gitu. Nah, termasuk juga kita harus bisa memahami yang lain secara objektif gitu. Jadi memahami Syiah berarti perspektifnya ya harus sebagaimana yang dipahami oleh orang Syiah. Termasuk memahami madhab Syafi'i ya berarti harus sebagaimana yang dipahami oleh madhab Syafi'i. Kalau dalam diskusi kalam, misalkan yang Asy'ari ya berarti harus dipahami sebagaimana Asy'ari. Yang Asy'ari harus dipahami juga sebagai yang dipahami oleh Asy'ari. Sehingga nantinya akan ada dialektika, akan ada pertemuan diskusi ya. Ada persamaan konsep nantinya. Kemudian nanti juga ada kemungkinan sisi dialektikanya juga lebih kuat dan dapat lebih insop nantinya. Itu. Jadi memang prasyarat yang lain itu dalam diskusi itu kita harus bisa keluar dari perasumsi ya, gitu. Perasumsi. Jadi biarkan bahwa teks itu sesuai dengan bagaimana teks itu berbicara terhadap dirinya, kemudian nanti kita intertekskan, kemudian kita baca secara metodologi, secara kritis, kemudian kita rekonstruksi mana dari teks tersebut nanti pendapat yang paling kuat ya. Tentunya semakin bertambahnya bacaan, keluasan diskusi, semakin juga kita akan berusaha untuk tasamuh terhadap yang lain ya gitu. Hadirin rahimakumullah. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kaitan dengan, saya langsung saja, salah satu metodologi istimbat hukum di Persatuan Islam ya. Khususnya kaitan pandangan terhadap Al-Qur'an. Nah, di antaranya kaitan dengan pandangan terhadap Al-Qur'an itu ada kaitan dengan nasih dan mansuh ya, nasih dan mansuh.
Kalau kita buka di buku Turukul Istinbat Dewan Hizbah, di sana disebutkan bahwa kaitan dengan perdebatan nasih dan mansuh ini, posisi metodologi Dewan Hizbah itu berpandangan bahwa tidak ada ayat yang mansuh dalam Al-Quran. Nah ini, jadi tidak ada ayat yang mansuh dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau sebagai nasih memungkinkan atau bisa ya sebagai nasih. Tapi kalau ada ayat yang mansuh, maka itu tidak ada ayat yang mansuh ya. Itu pandangan di Persatuan Islam. Memang kalau kita lihat dari sisi sejarah, sebetulnya ini perdebatan klasik ya. Walaupun mungkin bisa jadi perdebatannya bagi orang yang cara berpandangnya antara mayoritas dan minoritas ya gitu. Seolah-olah selalu berpikirnya itu wah ini qaul yang muktamad, wah ini qaul yang syad gitu. Nah, ini hati-hati jebakan-jebakan pemikiran seperti ini. Kita jangan mudah terjebak dengan hal seperti ini. Kalau bisa cara pandang kita itu adalah cara pandang hakik ya. Lebih berkonsentrasi bukan kepada labeling ini syad ya. Oh ini sesuai dengan jumhur ulama dan lain sebagainya, tapi lebih kepada pengujian argumentasinya gitu ya, pengujian argumentasinya. Dan inilah salah satu saya pikir karakteristik yang unik dari Persis diantaranya adalah berusaha untuk mengkaji kembali argumentasi-argumentasi yang dikemukakan dari siapapun ya, apakah mau dari Mu'tazilah ataukah mungkin dari paham-paham yang lain, selama memang itu mempunyai argumentasi yang kuat, berdasarkan dalil-dalil yang kuat, argumentasi akli yang kuat, ya, itu. Maka tidak menutup kemungkinan kita juga dapat menerima kebenaran dari yang lain. Itu. Nah inilah yang memungkinkan seperti di Persis adanya dialektika. Apakah dialektika dari sisi hasil, fikihnya, makanya di Persis itu memungkinkan adanya PK terhadap PK itu peninjauan kembali ya terhadap hasil-hasil putusan sidang Dewan Hizbah. Termasuk juga kaitan dengan penguatan metodologi. Ya, penguatan metodologi. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita menukik kepada persoalan, saya ingin berbicara dulu tentang secara manhaji metodologi Dewan Hizbah. Sebagaimana sebelumnya juga sudah didiskusikan, mungkin masih ingat ya, ketika dulu saya berbicara dengan Dr. Mahkamah Mahdi ya, kemudian juga dengan Dr. Perry. Saya berbicara di sana bahwa posisi Persis itu berada pada posisi akhir. Jadi saya memandang sejarah itu adalah sebagai sejarah dialektika ilmu, khususnya ilmu metodologi, kaitan dengan usul fikih ini dan fikih, maka berarti ada dialektika sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai sekarang. Dialektikanya itu adalah satu sisi dari sisi metodologi, di sisi yang lain adalah dari sisi hasil atau dari sisi produk gitu. Nah, para mazhab sebetulnya tidak bisa juga mengklaim bahwa mereka itu original, nggak bisa ya, karena memang perkembangan sebuah ilmu itu kan progres ya, selalu sebagai sebuah batu bata begitu ya. Kadang-kadang kan kepada yang generasi yang modernis ini, ke Persis, Muhammadiyah, wah antum ini tidak bersanad gitu ya, antum ini seolah-olah mengalami keterputusan gitu. Padahal sebetulnya tidak. Tapi justru Persis ini berada pada posisi akhir. Muhammadiyah ini berada pada posisi akhir dialektika. Kemudian juga yang lain juga sama, berada pada posisi akhir. Gitu. Jadi memungkinkan adanya pembaruan metodologi ya, atau pentarjihan metodologi, ataupun juga dari sisi hasil, baik dalam kasus-kasus nawazil ataupun dalam kasus-kasus ibadah mahdoh di dalamnya. Gitu. Nah, mazhab kan sama sebetulnya ya, seperti Imam Syafi'i kan gurunya juga banyak ya, itu bukan hanya satu orang gitu. Artinya bahwa batu bata bangunan epistem pengetahuan Imam Syafi'i juga itu dibentuk dari berbagai paham dari tabiin ya gitu, tabiin pada waktu itu atau ulama pada waktu itu. Nah, ini yang membentuk nanti epistem pengetahuan Imam Syafi'i. Belum ada dialektika di internal. Kemudian ada dialektika juga antar mazhab. Kemudian dialektika juga antar masa pada waktu itu.
kan itu ada semacam secara epistemologis ya, ada proses afirmasi, ada proses negasi, kemudian ada proses juga adaptasi, kemudian juga ada proses modifikasi gitu. Kan ini secara epistemologis semuanya itu berjalan ya, apapun tidak akan terlepas dari 4 proses tersebut. Hadirin rahimakumullah, nah begitu juga sama kaitan dengan pandangan persatuan Islam. Jadi di persatuan Islam itu tidak melihat wah ini sudah terjadi ijma, wah ini sudah terjadi sebagai pandangan mayoritas ulama ya, wah ini sudah menjadi pandangan yang memang iktimad di semua mazhab misalkan. Tapi selalu dilihat itu adalah dari sisi proses argumentasinya secara kritis. Apakah baik kalau fikih itu dari sisi proses wurudnya, ya, seperti kasus misalkan tarawih ya, gitu. Tarawih dari lebih dari 11. Nah ini kan analisisnya kritiknya analisis kritik wurud, ya. Terlepaslah mau semua madhab juga misalkan membolehkan lebih dari 11, tapi tetap itu tidak menghalangi untuk mengkritisi dari sisi wurud gitu. Kemudian yang kedua, kritik itu nanti pada proses dalalah ya. Dalalah itu berarti kaitan dengan maknanya. Itu maknanya. Kemudian yang ketiga, bisa kritik metodologi, bagaimana pengambilan proses kesimpulannya. Kemudian yang keempat, itu juga bisa kritik dari sisi luar. Artinya bahwa kritik dari sisi luar ini adalah bagaimana kerangka logisnya ya. Apakah ini sebuah bangunan ini logis tidak? Kemudian dikritisi per tesisnya gitu, per tesisnya. Ini tesisnya apa nih awalnya itu. Kemudian dikritisi tahap per tahap begitu. Nah, ini juga sama ya, gitu. Nah, mau tidak mau ketika berbicara metodologi khususnya usul fikih ya, metodologi berpikir, mau tidak mau bahwa kita juga tidak akan terlepas Persis ini bukan anti madhab ya, hanya tidak menisbatkan kepada salah satu mazhab. Karena mau tidak mau juga tidak akan bisa lepas dari batu bata mazhab. Itu adalah sebagai suatu faktual, kenyataan faktual. Kemudian juga kita tidak akan dapat membangun dengan sendirinya ya tanpa melalui batu bata tersebut begitu. Karena memang sifat ilmu yang progres, sifat ilmu yang memang selalu dinamis ya, selalu progres ke depan. Nah, berawal dari cara pandang itu, nah kemudian nantinya ada semacam pembacaan kembali terhadap tradisi Turos. Nah, pembacaan kembali terhadap tradisi Turos ini mau tidak mau harus pembacaannya diantaranya adalah pembacaan secara metodologis. Secara metodologis tentu saja di kalangan para ulama juga berbeda ya, gitu. Misalkan nanti ada kasus ijma. Ijma ini kan nanti perbedaan pendapatnya luar biasa juga nanti. Nah, Persis nanti berposisi di mana? Misalkan contoh, Persis hanya menerima ijma sahabat ya, tapi tidak menerima ijma yang lain. Nah, mungkin nanti juga boleh dijadikan sebagai bahan diskusi ya terkait dengan ijma ini. Karena posisi Persis juga menarik, hanya menerima ijma sahabat saja, tapi tidak menerima ijma yang lain. Nah, ini kan kalau dari sisi cara pandangnya mayoritas minoritas, ini juga sama ya. Kalau Kaulusat mungkin sama Kaulusat juga ya. Tapi di Persis tidak. Punya basis rasional yang kuat. Kenapa ijma yang terima itu hanya ijma sahabat. Nah, termasuk juga metodologi yang lain. Pasti ada semacam tarjih mau tidak mau. Jadi ada proses tarjih metodologi, ada proses pengumpulan, ada proses tarjih, kemudian nanti dipilih dari hasil tarjih tersebut, mana yang paling kuat setelah didiskusikan. Setelah itu nanti dirangkai kembali menjadi sebuah kesatuan metodologi. Nah, itulah nanti yang dijadikan sebagai dasar atau buku ya, Turukul Istimbat Dewan Hizbah. Hadirin rahimakumullah. Nah, dengan pemikiran kerangka tersebut, kemudian salah satu pandangan ya Persis terhadap Al-Quran itu diantaranya adalah berpandangan tidak ada ayat yang mansuh di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua,
yang diakui itu hanya sebagai nasih saja, karena memungkinkan untuk menasih ya atau menjadi penghapus bagi as-sunnah. Nah, itu memungkinkan. Tapi kalau dipandang sebagai sesama ayat, maka dalam pandangan persatuan Islam tidak ada ayat yang mansukh. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau memang dari sisi genealogi pemikiran ya, ini sebetulnya mengacu awalnya memang ke Abu Muslim ya, Abu Muslim Al-Isfahani ya. Hanya beliau saja sebetulnya dulu itu, dan beliau kalau secara mazhab akidah masuknya beliau ini ke Mu'tazilah, gitu, ke Mu'tazilah. Tapi di persatuan kemudian juga bagaimana dari genealogi Abu Muslim ini kemudian nantinya diadopsi juga oleh para pemikir Islam atau ulama Islam setelahnya ya. Gitu. Ini tidak dapat dipandang remeh juga karena memang muasirin juga lumayan banyak juga yang mempunyai pendapat tidak ada nasih, tidak ada mansuh di dalam Al-Quran ya, ayat yang mansuh. Nah, ini juga penting ya kaitan dengan pengertian juga karena memang perbedaan diskusi itu harus Ini dari Ustadz Ginanjar ya, yang bentar. kita lanjutkan. Misalkan dari sisi batasan, ini kan para ulama berbeda juga ya, baik itu kalangan salaf ataupun kholaf atau muasirin. Ini terdengar suaranya? Iya, Ustadz, terdengar. Tadi sempat terputus tadi. Oh iya, maklum ini habis hujan gede ini di koneksinya jadi agak lelet. Ini kan harus juga diteliti kaitan dengan bagaimana perubahan makna ya, perubahan makna atau nantinya juga ada semacam tahqiq kaitan dengan hal ini. Kalau dulu ya, awal-awal itu yang dipahami sebagai nasah itu dipahami sebagai makna yang luas. Jadi bukan hanya mengganti ayat saja, memansuh ayat saja, ya, tapi juga kaitan dengan khos ya, khususnya kaitan dengan nasakh tilawah ya, gitu. Jadi bukan hanya tilawah saja, tapi juga dengan hukum-hukum dalalah yang ada di dalamnya, gitu. Nah, kemudian nanti dipandang adanya ta'arud, ya, adanya pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian berusaha disolusikan. Ada khos, mutlak, muqayyad, ya, tahsis dan lain sebagainya. Sampai nanti pada kesimpulan atau hakiki, majazi dan lainnya. Sampai kepada kesimpulan bahwa ketika itu ada khos dan lain sebagainya, itu pun dipandang sebagai bentuk daripada nasakh itu. Begitu, ya. Dipandang sebagai nasakh. Kemudian problematik yang kedua, ini adalah konsekuensi dari hal tersebut. Konsekuensinya nantinya akan meluas, khususnya apa yang disebut dengan ayat-ayat yang mansuh ya, ayat-ayat yang mansuh. Ada yang ayat-ayat mansuh itu yang menjumlahkan sampai sebentar sedikit.
kutip di sini ada. Ini ya, para ulama yang berpandangan adanya mansuh. Ternyata beda-beda juga gitu ya. Ada yang mengatakan sampai 293 ya. Ada yang mengatakan 247. Ada yang mengatakan 218, 213, 210, 200. Sampai yang paling terkecil itu ya. Nah, ini Imam Ad-Dahlawi ya. Itu mengatakan bahwa ayat nasa itu ya sekitar hanya 5 saja. Ini yang paling sedikit gitu. Nah, ini kan menjadi semacam relatif ya, apa yang disebut dengan ayat yang nasa itu. Kemudian juga tergantung perspektif pada akhirnya. Ya, tergantung perspektif gitu. Termasuk juga apa yang dianggap mungkin sebelumnya, karena bisa jadi ini ada semacam tadi perubahan makna itu yang dulu dimasukkan, yang dianggap sebagai bertentangan ya. Kemudian itu dianggap sebagai mansu secara dalalah bertentangan, kemudian amhos dan lain sebagainya. Itu juga sebagai perubahan daripada dalalah. Perubahan dalalah juga ini dipandang sebagai nasakh. Gitu. Makanya kemudian menjadi meluas. Nah, sangat mungkin kenapa misalkan seperti yang terakhir ya ada yang berpandangan sampai 5 ayat, itu karena memang ada pergeseran dari makna nasakh itu. Yang tadinya adalah tidak dimasukkan amhos dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ini hanya sekedar itu memang dipandang bahwa memang yang mansuh itu adalah mansuh ayatnya saja. Nah, itu pun hanya ada 5 ayat saja. Nah, hadirin rahimakumullah, nah ini jadi iskal juga bagi yang berpandangan adanya nasakh di dalam Quran ya. Kalau sisi ayat masing-masing tentu mempunyai argumentasi ya. Untuk kalangan yang nasakh ya, pasti ayat yang dipakai adalah ayat ini. Manansakh min ayatin aw nunsiha ya, na'ti bi khairin minha. Pasti ini ayat yang jadi kokojo ya. Ayat yang jadi utama ya, kaitan adanya penasahan. Walaupun memang masih ihtimal di sini ya, kaitan dengan makna ayat ya nanti perdebatannya. Bagi yang berpandangan pro, ayat di sini adalah ayat Al-Qur'an. Tapi bagi yang kontra, ayat di sini adalah ya, jadi ayat itu terbagi dua kalau menurut Imam Rasid Ridho ya, kalau nggak salah. Menurut beliau itu ada ayat taklifiyah, nah itu ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian ada juga ayat itu ayat takwiniyah. Nah, ayat takwiniyah ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan mukjizat ya di dalamnya. Ini perdebatannya adalah kaitan dengan makna ayatnya ini. Karena memang ayat juga satu sisi bisa dimaknai sebagai ayat Al-Quran. Di sisi yang lain juga ayat juga bisa dimaknai sebagai ayat dalam arti mujizat. Karena memang dengan makna mujizat pun itu tidak sedikit ya. Saya di sini baca ada yang berpandangan bahwa ayat di dalam Al-Quran dimaknai dengan makna itu sampai ratusan ya. Itu. Dimaknai dengan makna mujizat itu bukan hanya satu tapi juga ratusan. Itu kan juga tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang sepele ya. Istidlal dengan hal tersebut. Istiqro ya. Jadi istiqro ayat gitu. Nah, ini lebih kemana ini? Gitu. Lebih konsisten kemana? Termasuk juga mungkin beberapa ayat sebelum atau beberapa ayat setelahnya. Ya. Di samping jadi bukan hanya pendekatan asbabun nuzul ya. Kalau asbabun nuzul memang ada yang berpandangan lebih kepada ayat. Tapi kalau misalkan interteks antar ayat Al-Qur'an termasuk juga beberapa ayat sebelum atau setelah, maka ini lebih konsisten bahwa ini maksudnya bukan ayat dalam artian ayat Al-Qur'an, tapi lebih kepada ayat di sini adalah ayat mujizat. Nah, ini juga sama ya. Ini dalam surat An-Nahl ayat 101, kemudian juga dalam ini ya, Ar-Ra'd ayat 39.
yang kontra juga sama, tidak kalah sedikit ya ayat yang digunakan. Surat Fusilat ayat 42 ya. Kemudian juga ini ada surat Al-Kahfi ayat 27. Kemudian juga ada surat Al-An'am ayat 115 ya. Pada intinya memang menafikan adanya secara dalalah ayat-ayat ini, menafikan bagi yang kontra ya. Kalau yang tadi itu yang pro, 3 ayat tadi itu menunjukkan bahwa adanya kemungkinan ayat itu bisa dimansuh. Nah, sebaliknya, kalau ini berdasarkan nakli, yang kontra pun sama, itu berdasarkan ayat-ayat sama. Jadi ayat yang digunakan secara dalalah menunjukkan bahwa memang ketidakmungkinan adanya ayat yang dinasah ya, atau yang dimansuh. Misalkan di sini ya, nah, watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Nah, ini kan watamat ini berarti sudah sempurna ya, gitu. Jadi kalau sudah sempurna, kalau misalkan ada yang dimansuh, otomatis berarti tidak sempurna begitu. Secara mafhum mukhalafahnya. Dan ayat-ayat yang semisal itu juga sama, logikanya juga mendukung terhadap bahwa ayat itu memang sudah mencapai kesempurnaan. Dan kalau seandainya ada nasakh ya, atau nasih mansuh ya, berarti itu ada ikhtilafan kasiron ya. Padahal di dalam ayat Al-Quran tidak ada ya, tidak mungkin, dan itu pun dinafikan oleh Al-Quran. Nah, ini beberapa ayat yang dijadikan sebagai dalil ya, ada 5 atau 6 dalil lah ya, atau 7 ya. Ini bagi yang tidak ada, berpandangan tidak adanya ayat yang nasih dan mansuh. Ini para ulama ya. Tentu yang pertama itu adalah Abu Muslim Al-Isfahani. Kemudian yang kedua juga Said Ahmad Khan juga sama ya. Itu. Jadi menurut beliau itu la yujad ya, tidak ditemukan dalam Al-Quran itu yang nasih ataupun mansuh dalam pengertian ya menasah antara ayat dengan ayat yang lain. Jadi tidak hanya sendiri ini, tapi juga ada ulama-ulama ini, Said Ahmad Khan ini abad 18 ya, 18-19. Kemudian juga sama, yang lain juga diantaranya adalah Syekh Muhammad Abduh ya. Syekh Muhammad Abduh juga sama ya. Beliau berpandangan bahwa yang nasih mansuh itu adalah kaitan dengan posisi Al-Quran secara keseluruhan sebagai menasah ya, menasah ajaran-ajaran yang sebelumnya gitu. Kalaupun ada, itu sebetulnya adalah menasah agama-agama samawi sebelumnya, baik itu kaitan dengan Nasrani ya, ataupun Yahudi, kemudian juga yaitu khususnya Nasrani dan Yahudi ini ya, itu adalah mengganti semua syariat-syariat yang sebelumnya. Jadi kalaupun ada, pertama menafikan, yang kedua itu kalaupun ada ya, itu adalah menafikan atau mengganti atau menasah, memansuh hukum-hukum syariat yang sebelumnya. Jadi tidak ada kaitan dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau ayat-ayat Al-Quran memang itu kaitan dengan kesinambungan ajaran Nabi Muhammad SAW diantaranya. Nah, kalau ini adalah nasih mansuh itu adanya bahwa ayat-ayat yang semuanya di dalam Al-Quran itu ya, itu adalah sebagai penghapus ya, Al-Quran termasuk juga As-Sunnah ya, sebagai penghapus ajaran Nabi Muhammad secara keseluruhan, itu adalah sebagai penghapus ya terhadap ajaran-ajaran yang sebelumnya. Nah, ini pandangan Syekh Muhammad Abduh. Kemudian juga Syekh Muhammad dari Bek ya, ini juga sama. Beliau juga menafikan tidak ada katanya yang nasih mansuh itu ya dalam Al-Quran itu. Yang mansuh itu tidak ada. Yang ada itu apa? Yang ada itu adalah tahsisul am ya. Jadi mentahsis yang sifatnya umum gitu. Ini kan kalau dalam metodologi usul fikih namanya thariqatul jam'i ya gitu. Antara sebuah ayat dan ayat, ketika misalkan dalalahnya itu ditahsis, bukan berarti itu tidak digunakan kan, tetap masih difungsikan si ayatnya itu. Atau takyidul mutlak, atau misalkan ya membatasi yang sifatnya mutlak gitu ya. Nah, ini juga sama. Atau dalam hal yang lain ini adalah sebagai sebuah tadaruj ya. Tadaruj dalam syariat gitu. Nah, ini juga mungkin
gitu. Misalkan dalam kasus tadarus dalam syariat itu seperti kasus pengharaman Homer ya, gitu. Itu kan prosesnya ada ada tadarus di sana. Jadi di mana ada kondisi memungkinkan ya, diantaranya misalkan seperti pandangan kalau pemikir Mesir diantaranya kalau nggak salah Nasar Hamid ya, Abu Zaid kalau nggak salah. Jadi kerangkanya itu dipandang sebagai sebuah tadarus atau adanya tarikh tasyri ya gitu. Jadi memungkinkan bahwa hukum yang dulu juga itu masih berlaku kalau kondisi-kondisinya sama dengan kondisi-kondisi ketika ayat itu muncul gitu. Jadi kalau ini pandangannya secara proses sejarah ya gitu, yang dimana masing-masing itu juga ada dipandang secara fungsionalis gitu. Jadi ada ketika itu ayat itu muncul itu ada fungsinya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan. Ketika kondisinya sama, maka bisa jadi hukumnya juga sama, ya. Jadi ada tadarus gitu. Bagaimana sebagaimana prinsip daripada syariat itu sendiri ketika masuk dalam ruang sejarah dan pelaksanaan oleh manusia, itu pasti ada semacam tadarus di sana. Kemudian juga saya baca juga pemikir kontemporer itu seperti Muhammad Al-Ghazali ya. Ini juga sama ya. Saya pikir memang tonggaknya memang di Said Ahmad Khan tadi itu ya. Muhammad Abduh, Rashid Ridho ya. Kemudian juga Syekh Muhammad Khadir Bek, kemudian juga Syekh Muhammad Al-Ghazali juga sama ya. Itu saya baca di buku beliau ini. Gitu. Dan para ulama yang lainnya. Nah, kadang ada juga ada ulama yang berusaha menyatukan ya, gitu. Jadi sebetulnya ini hilafnya itu hilaf lafzi saja gitu. Jadi bisa jadi sebetulnya apa yang disebut nasakh ulama dulu itu sebetulnya terbatas pada tadi takkid, mutlak dan sebagainya gitu. Nah, ini sebetulnya kaitan dengan signifier ya. Kalau dalam bahasa semiotika itu. Jadi antara petanda dan penandanya. Antara signifier dan signifiernya. Jadi perbedaannya itu adalah pada sisi namanya saja. Karena bisa jadi di sini misalkan namanya itu mutlak, khos dan sebagainya. Tapi kalau dalam ulama lain itu dipandang sebagai nasakh gitu. Jadi ada juga yang berpandangan sebetulnya ini tidak khilaf hakiki ya sebetulnya itu. Kecuali bagi kalangan yang ahlu tafrid wal ifrad ya. Kecuali bagi golongan yang memang yang terlalu radikal ya gitu. Baik terlalu mempermudah ya kaitan dengan hal ini ya ataupun sebaliknya gitu ataupun yang sebaliknya. Nah, itu sebetulnya yang tidak terlalu dipandang. Tapi kalau yang dua-duanya insaf, dua-duanya tengah-tengah cara pandangnya sebetulnya ada titik temu gitu. Apa titik temunya? Yaitu sebetulnya hanya perbedaan dari sisi nama saja. Sedangkan dari sisi konsep mentalnya sebetulnya itu sama saja. Sama misalkan seperti dalam kasus antara bid'ah dengan ini, bukan bid'ah ya. Maslahah mursalah dengan bid'ah mahmudah ya. Bid'ah mahmudah kalau nggak salah. Nah, itu bisa jadi ini hilaf lafdi ya, gitu. Bisa jadi juga hilaf lafdi, gitu. Sebagian ulama berpandangan demikian. Nah, pandangan Persatuan Islam juga sama karena memang rata-rata pembaca mau tidak mau bahwa memang seperti Syekh Muhammad Abduh, kemudian juga Rashid Ridho ya, Syekh Mustafa Al-Marogi, kemudian juga memang mau tidak mau memang spirit dasar baik itu gerakan modernis ya, baik itu Persis, Muhammadiyah, kemudian juga Al-Irsyad, tidak akan terlepas dari pembacaan terhadap tokoh-tokoh modernis ini. Sehingga memang pengaruhnya juga kuat, kaitan masalah cara pandangnya termasuk juga kepada Al-Quran,
Di antaranya adalah kaitan dengan masalah ini, ya. Gitu. Kalau diteliti genealoginya, itu tidak akan terlepas dari orang-orang ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. 20 menit kelebihannya, jadi setengah jam. Ada gangguan. Apa? Ya. Saya izin dulu Sama. sebentar ya. Ustaz Lubab ya. Oh iya, iya. Syukran jazakumullah khairan. Setelah ini mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Tapi karena berhubung Ustaz Ginanjar mau ada keperluan sebentar, barangkali teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan atau bahan diskusi yang ingin disampaikan gitu ya. Ustaz Hizbi yang sudah nulis artikel ya, Insya Allah. Terus barangkali Ustaz Fahril ada di sini yang kemarin nulis makalah atau esai. Ada ya Ustaz? Hadir Mas, hadir. Ya. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Atau teman-teman yang lain atau bahkan hadirin yang lain yang ingin mendiskusikan bisa dipersiapkan pertanyaan atau tanggapannya. Ya, silakan. Baik, ada yang ingin bertanya, bisa langsung angkat tangan atau bisa langsung masuk lewat bisa langsung bersuara, dinyalakan mic-nya. Boleh. Kalau ada yang mau didiskusikan ya, silakan. Atau tidak harus terkait dengan materi juga ya. Gitu. Kalau terkait yang lain juga boleh, khususnya kaitan dengan metodologi ini, silakan. Berikan kesempatan buat teman-teman. Ada, silakan. Atau mau idem saja? Oh, ini ada nih, silakan. Ahlan, Ustaz Fahril, boleh dibuka Silakan, mic-nya. silakan. Kita open cam juga. Assalamualaikum Ustaz. Eh, Perkenalkan nama saya Farid Putra Handika. Boleh, Eh, Ingin izin bertanya Ustaz. boleh, silakan. Eh, kalau boleh kalau boleh tahu sebenarnya eh, apa paradigma yang mengantarkan Persis atau eh, tokoh-tokoh modernis gitu ya, seperti Muhammad Abduh mungkin tadi yang sering disinggung, yang ya, apa paradigma yang mengantarkan eh, Persis dan tokoh-tokoh modernis itu berpendapat demikian gitu Ustaz. Karena kan kalau kita misalkan jika kita melihat apa namanya pendapat-pendapat yang menolak nasakh juga kan itu eh, latar belakangnya beda-beda gitu Ustaz ya. Nah, kalau Persis Ya. sendiri dan gerakan-gerakan modernis itu apa gitu Ustaz? Latar belakangnya gitu. Skron. Kalau latar mungkin melihat tadi ya. Jadi memang tidak akan terlepas kalau generasi modernis ini memang pembacaan kembali ya. Rata-rata itu rethinking ya. Itu salah satu sifat yang melekatnya itu diantaranya adalah rethinking. Jadi rethinking itu adalah kembali untuk memikirkan kembali ya, mendiskusikan kembali apa yang memang bisa jadi sebelumnya itu adalah sesuatu yang memang sudah dianggap mapan, begitu ya. Itu kemudian meneliti kembali juga kaitan dengan proses argumentasinya, termasuk juga pada ulama sebelumnya. Jadi tidak melihat kepada sisi mayoritas, minoritas ulama, syad, apakah ini sudah jadi ijma, apakah ini sudah jadi jumhur ulama dan sebagainya. Sekali lagi yang dicari itu adalah kaitan dengan tahqiq,
mana argumentasi yang paling kuat ya, paling kuat begitu, paling kuat begitu. Nah ini berawal dari cara pandang, ya. Termasuk juga generasi modernis ini adalah pembukaan kembali terhadap pintu istihad. Nah ini yang salah satu unsur pentingnya itu, ya. Jadi semangatnya itu adalah pembukaan kembali pintu istihad dan sebuah keniscayaan untuk melakukan pembacaan kembali Turos secara kritis, begitu, ya. Karena kalau misalkan paradigmanya adalah penutupan terhadap pintu istihad, nantinya memang proses berpikirnya mau tidak mau pasti kepada konsep otoritas, bukan kepada kekuatan argumentasi. Contoh konsep otoritas itu begini, misalkan dalam sisi mazahib ya, misalkan ketika ada Imam Ar-Rafi'i berbeda dengan Imam Nawawi kaitan dengan masalah hadis, maka Imam Nawawi itu didahulukan daripada Imam Rafi'i misalkan ya, gitu. Kan cara berpikirnya itu jadi sudah ada konsep otoritas. Padahal itu tidak diteliti kaitan dengan apple to apple, kaitan dengan argumentasinya. Karena bisa jadi begini kan, bisa jadi walaupun mungkin ulama A itu lebih terkenal kekuatan hadisnya, ulama B fikihnya. Tapi bisa jadi kan dalam kasus tertentu ulama B itu dia lebih kuat ya dalam penelitian hadisnya dibandingkan dengan ulama A, walaupun ulama A itu adalah ulama hadis. Begitu. Ya. Kalau kita lihat sisi objektivitas, begitu. Ya. Itu. Nah, salah satunya cara berpikir seperti ini. Kalau di generasi modernis, semangatnya adalah pembukaan kembali pintu ijtihad. Termasuk pembacaan kembali terhadap turos. Termasuk juga kalau sisi pertemuan intelektual, itu kalau di Indonesia, memang sebetulnya tidak ada akar-akar ya. Mau tidak mau akar-akarnya ke Mesir. Ya. Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridho, kemudian ke India ya. Syekh Siddiq Ahmad Khan itu ya. Kemudian juga ada pertukaran pemikiran di sana. Ya, pertukaran pemikiran biasanya orang-orang yang beribadah haji sambil belajar di Mekah ya, kemudian dibawa ke Indonesia, kemudian bacaan-bacaannya juga bacaan-bacaan modernis ya, Al-Urwa Al-Wusko dan lain sebagainya. Tafsir-tafsirnya juga yang dikaji, tafsir-tafsir kalangan modernis ya, seperti Syekh Muhammad Abduh ya, Rashid Ridho Al-Manar ya, kemudian juga seperti tafsir Al-Marogi dan tafsir-tafsir lainnya yang memang mempunyai semangat untuk pembaruan. Nah, saya pikir ini juga menjadi latar belakang ya, latar belakang kenapa misalkan tadi cenderung bahwa itu dipikirkan kembali secara kritis gitu. Kemudian pertimbangan lain adalah bahwa Rasul secara pribadi ya tidak ada menyebutkan secara khusus bahwa ada ayat-ayat yang dimansuh gitu. Secara sorry ya, ini dimansuh oleh ini dimansuh oleh ini gitu. Ya. Silakan dicari ya. Silakan ada nggak gitu. Nah, kenapa saya pikir adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini khususnya kaitan dengan apa yang disebut ayat yang mansuh itu adalah karena memang tidak ada panduan yang jelas dari Rasul bahwa memang ada ayat yang dinasah gitu atau yang dimansuh gitu ya. Nah ini diantaranya memang perbedaan insight cara pandang ya itu kalau generasi modern ini seperti tadi termasuk juga di persatuan Islam begitu. Mudah-mudahan sedikit ada pencerahan ya Kang Pak Haril ini. Ya, Ada lagi syukur silakan. Ustaz atas jawabannya. Hmm, mungkin ada sedikit masih Boleh Ustaz. silakan. Berarti eh mohon izin Ustaz. Jadi bisa dikatakan bahwa eh, Persis sendiri itu eh, apa ya? Beriktimat kepada apa karena tidak menemukan panduan yang jelas dari Rasul gitu ya Ustaz ya. Harus apa namanya? Itu itu hanya salah satu argumentasi saja Oh, ya. satu. Di samping memang banyak sebetulnya argumentasinya ya.
Misalkan tidak ada panduan khusus. Para ulama juga beda-beda tadi ya. 200 sampai yang 5 ayat. Yang ketiga juga ayat-ayat yang disangka nasi mansu itu sebetulnya masih mungkin untuk dijamak ya dengan tadi mutlak, muqayyad, am, khos ya, taksis termasuk juga eh, kalau dalam masalah hukum misalkan yuhmal ya yang tadinya wajib menjadi sunat, yang haram jadi makruh. Nah, ini kalau dalam ilmu usul fikih namanya kan ta'arud al-adilah ya. Itu. Bagaimana sebisa mungkin bahwa metodologi yang pertama itu kalau cara pandangnya usuli itu adalah thoriqatul jam'i gitu. Jadi jangan dulu mindsetnya itu ketika ada pertentangan kemudian langsung ke nasi So, mansuh begitu ya. Tapi sebetulnya masih mungkin untuk dijamakan ya, masih mungkin untuk dijamakan. Nah, ayat-ayat yang dipandang oleh para ulama adanya nasi mansu itu hampir semuanya juga itu dapat dipandang sebagai dijamak ya dengan thoriqatul jam'i sehingga meniscayakan bahwa hampir tidak ada kaitan dengan ayat yang dimansuh yaitu dan argumentasi-argumentasi lainnya. Di samping itu juga bisa dipandang sebagai salah satu proses kan. Nah, sehingga dengan logika-logika seperti ini, argumen-argumen seperti ini menutup kemungkinan adanya mansuh, ayat yang mansuh di dalam Al-Quran. Gitu. Bisa dipahami atau bagaimana? tamam Ustaz, tamam. Insya Terima Allah ya. kasih. Ustaz. Insya Allah ya. Syukran. Oh, sama-sama. Ayo, silakan. Saya Barangkali, Ustaz. ya silakan. Moderatornya enggak. Langsung aja ya moderator ya. Oke. Masuk aja. Yang lubab gimana? Langsung saja ini. Langsung aja Ustaz. Langsung. Ya, silakan, silakan. Tadi Ustaz singgung Abu Muslim ya. Sebenarnya kalau di apa di soal jawab tuh Hasan tuh sebut Abu Muslim juga Ustaz. Cuma selama ini anak-anak kurang tahu gitu Abu Muslim yang anda cari ini siapa gitu. Ternyata tadi Ustaz singgung Abu Muslim. Ini Ustaz, Anda mau nanya kan teori nas ini kan sebenarnya dari Imam Syafi'i ya. Sedangkan Imam Syafi'i sama Abu Muslim itu beda sekitar 100 tahun. 820 sama 868 sekitar 100 tahunan lah jaraknya tuh antara Abu Muslim dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai pembuat teori, sedangkan Abu Muslim sebagai yang mengatakan tidak ada nasi mansuh di Al-Quran yang mana dikutip oleh Hasan di soal jawab. Pertanyaan Anas karena biasanya ya, kalau ini kan dia metodenya ini metode apa namanya? Qaul ya. Bilang Ya. siapa sih yang call tadi kan satu singgung mungkin anak kelewat ya tadi anak agak keluar tadi jadi nggak sempat lihat ininya lihat PowerPoint-nya tadi kan Ustadz singgung ulama-ulama Mu'asyiroh ya kalau Ya. ulama-ulama Turos selain Abu Muslim apalagi Abu Muslim seorang Mu'tazilah tadi ya Ustadz ya jadi agak ya, gimana gitu kalau kita mau berargumen dengan mungkin ada ulama ini nggak Ustadz ya yang selain beliau yang beranggapan bahwasanya tidak ada nasi mansu di Quran mungkin itu. Kalau dibongkar banyak juga sebetulnya ya. Ya termasuk Syekh Rashid Ridho, Syekh Muhammad Abduh, tadi Syekh Ahmad Siddiqon ya. Kemudian juga Syekh Muhammad Al-Ghazali juga ya. Gitu. Beliau saya baca beliau juga termasuk yang eh, kontra ya. Kontra terhadap adanya ayat yang mansuh ya gitu. Jadi bukan hanya seorang kalau kita berpikir tentang deretan ulama, memang kalau dulu sepertinya kurang dukungan, kurang dukungan ya. Kalau mau argumentasinya dukung mendukung ini kayak pilkada saja ini. Kalau dukung mendukung. Nah, kalau ulama kontemporer ini lumayan banyak barisannya ya. Itu. Termasuk juga Ahmad mungkin beberapa yang ulama Turos yang ah, yang selain yang Turos selain Abu Musa al Asfahani itu. kayaknya saya belum menemukan ya. Itu. Rata-rata memang terpusat ke beliau.
gitu. Terpusat ke beliau gitu. Tapi ya tadi cara berpikirnya mungkin kalau di Azhar pasti harus sesuatu nakal ya gitu. Memang tradisinya seperti itu. Nah, tapi kalau seperti cara berpikir Persis ya gitu. Itu cara berpikirnya adalah kekuatan argumentasi. Jadi diskusikan mentok gitu. Ya, itu untuk membantu saja gitu, untuk menukil saja oh si pandangan si A, si B, si C dan lain sebagainya gitu dinisbatkan gitu. Tapi yang lebih penting adalah pendiskusian terhadap esensi daripada argumentasinya gitu. Jadi mana didiskusikan, mana yang paling kuat, tentu tetap dengan bertasamu kepada yang lain. Karena tadi cara pandangnya. Pertama adalah pembukaan kembali pintu ijtihad. Ya, itu tetap wajib pembacaan kembali terhadap turos. Ya, bukan berarti kembali kepada Al-Quran As-Sunnah itu tanpa metodologi ya. Wah itu bunuh diri itu ya. Gitu. Kembali kepada Al-Quran As-Sunnah juga sama, pakai metodologi dan metodologinya juga metodologi para ulama juga. Gitu. Tapi memang dibaca secara kritis. Tadi itu proses pengumpulan, ditarji, hasil tarjinya kemudian dari berbagai hasil tarjih yang ada kemudian dikumpulkan kembali sehingga menjadi sebuah metodologi khusus khas Persis, khas Muhammadiyah, khas generasi modernis. Ya, itu. Jadi tidak anti madhab ya, itu tidak anti madhab. Jadi karena kalau saya yakin di perpustakaan asatid Persis pasti banyak kitab-kitab mazahib ya. Pasti kalau ulama, kalau misalkan Syafi'iyah, pasti minimal lah ya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab pasti punya. Atau misalkan untuk yang Hanabilah, minimal kitab Al-Mughni ya, itu saya yakin kalau Ustadz Persis itu pasti punya. Jadi jangan dianggap misalkan yang generasi modernis tidak membaca Qaul Mazahib ya, enggak juga. Pasti dibaca, hanya jadi inspirasi. Pertama inspirasi metodologis ya. Yang kedua inspirasi dari sisi perbandingan kaul ya, perbandingan kaulnya gitu. Tentu tadi ada bahasa itimad ya, gitu. Mungkin saya bahasa saya itu mungkin kalau di Persis itu bukan sebagai subordinasi ya. Itimad itu kesannya memang hanya sekedar kita memilih A, memilih B gitu, ya, gitu. Memilih A, memilih B tanpa kita berpikir mana yang paling kuat atau berdasarkan argumentasi gitu. Nah, kalau di Persis itu cara berpikirnya koeksisten. Mungkin bisa jadi sama dengan orang Mu'tazilah, tapi bukan berarti Persis jadi Mu'tazilah, bukan, ya. Gitu. Hanya kesamaan pendapatnya saja. Ya. Tapi bukan berarti Persis mengikuti Abu Muslim secara taklid, bukan, ya. Tapi ini sama gitu. Hasil ijtihadnya kaitan dengan nasi mansuh, tidak ada ayat yang dimansuh di dalam Al-Quran. Itu cara bacanya itu. Termasuk juga mungkin kaitan dengan masalah hasil-hasil putusan sidang Dewan Hizbah atau para hasil ulama-ulama salah Persis seperti Hasan, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Abdul Qadir Hasan. Nah itu dibaca sebagai bukan mengikuti A, B, C, ulama A, ulama B, ulama C, bukan. Tapi bisa jadi kesamaan dari sisi pendapat. Gitu. Sedangkan prosesnya tetap. Itu adalah istimbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu mungkin yang dapat disampaikan. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin terakhir Ustaz, ya. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wa iyyakum. Kok saya yang jawab. Mungkin terakhir Ustaz Lukman ya. Untuk pertanyaan terakhir, setelah itu kita masuk ke sesi kesimpulan dan ahlan, tafadhol Ustaz Lukman. Syukran Ustaz Lubab. Juga terima kasih pada Ustaz Ginanjar Nugraha. Kepada Bang Ustaz. Alhamdulillah, saya Kang Lukman. Dari pemaparan yang tadi Ustaz jelaskan, saya ingin bertanya tentang tadi kan dikatakan tentang bahwasannya ini sebenarnya lebih dominan kepada hilaf lafzi ya Ustaz. Jadi ada perbedaan pengistilahan dan makna saja gitu.
Namun yang ingin dipertanyakan ketika ada pro kontra seperti ini antara yang pro dan kontra itu lebih kepada konsekuensi istimbat atau implikasi pada hasil hukumnya itu sendiri, Ustaz. Jadi apakah ada semacam implikasi terhadap akidah, ibadah ataupun muamalah itu sendiri mungkin sehingga yang menjadikan hal tersebut itu saling menguatkan antara metodologi masing-masing, ya, Ustaz. Jadi jika Persis menggunakan tidak menerima mansuh gitu, karena ada alasan di balik itu yang kemudian berkaitan dengan sisi konsekuensi hukumnya gitu. Dan sebaliknya bagi yang pro pun demikian. Itu mungkin yang ingin dipertanyakan. Belum, Ustaz. Ya, teman. Ya tadi mungkin ya dari sisi hampir sama dengan jawaban yang sebelumnya. Jadi memang pertama pembacaannya tentu tadi ya, pembacaannya kita baca secara insaf. Nah ini menarik ini cara membaca insaf ini. Nah mungkin kalau yang di Mesir saya pikir sudah terbiasa ya dengan banyaknya mazhab, dengan banyaknya qaul, dengan mazhab dan lain sebagainya, bacaan yang luas ya mungkin. Walaupun mungkin agak ngeri-ngeri juga kalau udah baca Mu'tazilah misalkan ya, atau baca misalkan argumen-argumen, apalagi sekarang sudah banyak berkembang ya, seperti ateisme ini sekarang di Indonesia juga ini jadi tantangan tersendiri ini. Kalau dulu mereka bersembunyi, ya sekarang udah terang-terangan ini di YouTube ya, di IG, di Facebook gitu ya. Ini mereka bangun argumentasi-argumentasi yang baru terkait dengan ateisme gitu di Indonesia ini mulai berkembang ya. Ini juga menjadi salah satu tantangan. Nah, ini para hadirin semua juga untuk membaca jangan dibatasi lah, silakan ya. Apalagi dalam proses belajar, hitung-hitung vaksin lah ya. Apakah kini ini sudah kuat? Enggak gitu. Hitung-hitung vaksin saja. Bacaan-bacaan yang aneh-aneh itu silakan baca saja. Ya, bacaan-bacaan Marxis, bacaan-bacaan buku-buku filsafat, begitu silakan. Pokoknya baca saja. Ya, itu hitung-hitung. Nanti kalau udah puyeng, nah berarti itu sudah mulai bekerja, ya, vaksinnya itu. Kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri, ajak yang lain untuk diskusi, ya. Kalau diskusi sesama teman mentok, nah ajak senior diskusi ya, gitu. Kalau senior juga mentok, ajak lagi yang lebih senior lagi supaya nanti bisa disolusikan. Apalagi kalau di Azhar, kata orang Sunda masih bebalatak ya, ulamanya masih banyak ulamanya. Saya pikir itu bisa menjadi referensi-referensi juga. Nah, ini juga sama. Kaitan dengan hal ini, tidak ada sebetulnya pretensi untuk memilih A, memilih B, untuk mempertahankan A, mempertahankan B, tidak. Jadi murni ini adalah sebetulnya penelitian terhadap sisi argumentasi masing-masing. Ya, gitu. Argumentasi masing-masing. Kemudian yang kedua, sebagai sebuah solusi juga ada kemungkinan ini hilafnya itu hilaf lafdi itu. Apa yang disebut nasakh oleh para ulama yang sebelumnya, ya khususnya yang di salaf itu adalah sama dengan pengertian di dalam usul fikih thoriqatul jam'i, dengan cara takkid, dengan cara tahsis, dengan cara hakiki majazi, dengan cara dan lain sebagainya ya. Itu sebagai bagian daripada proses untuk thoriqatul jam'i gitu kalau dalam usul fikih. Walaupun memang yang jadi persoalan sangat mungkin ada ulama yang berpendapat, nah mungkin ini dimasukkan ke dalam yang kaprit iprot itu, tapi ini sedikit ya, karena semakin ke sini juga apa yang oleh para ulama didakwakan sebagai ayat yang dimansuh, ternyata semakin ke sini semakin sedikit. Coba cek ya, coba cek di kitab misalkan Mana Al-Qotton ya, itu juga dibahas. Apa ada sekitar ada 21 ayat yang menurut Imam Asyuyuti itu dimansuh gitu, dimansuh. Tapi kalau lewat pendekatan usul fikih sebetulnya itu bisa disolusikan gitu. Bisa di thoriqatul jam'i gitu. Bisa di thoriqatul jam'i. Nah, jadi memang kalau di kita berusaha untuk bahwa ini sebetulnya
masih bisa disolusikan secara usul fikih. Yang kedua, kalau memang sulit itu dipandang sebagai sebuah tadarruj. Ya, tadarruj tadi kaitan dengan ahkam. Ya, jadi tetap masih memungkinkan untuk difungsikan, ya. Masih tetap untuk difungsikan selama memang ada prasyarat tertentu yang terpenuhi sehingga itu bisa difungsikan gitu. Jadi tidak dihilangkan ya, tetap ada selama memang prasyaratnya ada gitu. Ya, itu mungkin yang dapat disampaikan Kang Lubag. Afwan, Ustaz Ginanjar, tadi ada satu peserta lagi yang kayaknya ngebet pengen tanya, Ustaz. Oh, Boleh boleh. kita aja, Ustaz? Mungkin. Takutnya nggak bisa tidur. Terakhir insya Allah, ini beneran terakhir, Ustaz, insya Allah. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz. Oh, Ustaz. Hafid. Oke, Ustaz. Syukran sebelumnya atas waktunya. Ada sedikit mungkin beberapa yang Ana ingin konfirmasikan saja, Ustaz. Boleh, silakan. Nasikh mansuh ini, kalau Ana sedikit memahami dari dialektika yang ada dalam persoalan nasikh dan mansuh ini, kalau Ana setelah pembacaan sederhana Ana di beberapa kitab ulama Azhar atau misalkan dakatir Azhar yang masa kini, itu yang Ana lihat, Ustaz, persoalan nasikh mansuh ini bukan hanya sekedar nantinya itu menghasilkan produk tafsir A atau B itu, Ustaz. Tapi lebih ke menjaga suatu kekualitas wurud dan dadal, khususnya di wurud di dalam Al-Quran ini. Makanya kalau ada salah satu kitab yang Anda baca, di salah satunya di situ disebutkan nasikh wan mansuh bainan al-ghari wa tadbiq. Itu para ulama membahas hukum nasikh mansuhnya bukan hanya menyebutkan ada dan tidak ada, Ustaz. Tapi ada yang menyebutkan anna naskha jaizun aklan tapi goir waqi syar'an misalkan. Tapi di sisi lain misalkan Azhar itu nasakh itu jaiz secara akal, tapi waqi juga secara syar'an gitu. Dan analis di sini bukan persoalan tafsir semata saja gitu, tapi menjaga orisinilitas itu. Karena kan kalau disebutkan tadi yang memang yang pro juga kan yang Anda simpulkan menjaga supaya tidak ada ta'arud dalam adillah begitu. Begitu juga yang kontra itu kan menjaga orisinilitas supaya tidak ada orang yang semena-mena mengatakan bahwa ini mansuh padahal tidak ada urud, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya ini mansuh. Gitu. Nah, untuk versi sendiri apakah memang menyentuh ke sana begitu, Ustaz? Karena kalau yang Anda dalami, Ustaz, alih-alih nakal qaul, justru Azhar di sini lebih mengedepankan al-adillah qauliyahnya gitu. Misalkan kalau ada dalil kan ada cara yang dimana cara ini justru membuka pintu ijtihad gitu. Ada thariqatu ma'rifah mansuhnya juga gitu. Misalkan ada dalil sharih yang dari ayat itu sendiri, kemudian ada ijma sahabat atau ijma ummah begitu, yang mungkin berbeda dengan persis. Itu yang pertama, Ustaz. Apakah persis menyentuh ke sana? Kemudian yang kedua mungkin di luar pertanyaan tadi, Ustaz, di luar nasikh mansuh, pertanyaan terkait tentang otoritas, Ustaz. Kalau mungkin persis ya tidak mengenal otoritas, tidak mengenal imam ini berkata demikian, kemudian diterima gitu. Bagaimana pandangan atau posisi persis melihat otoritas Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana para ulama sepakat bahwa kejalalahannya mereka berdua radhiyallahu anhuma itu sepakat atas kesahihannya, tidak perlu diterima gitu. Tapi kan di satu sisi memang tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya Sahih Bukhari Muslim ini itu semua sahih gitu. Buktinya apa? Buktinya Imam Darqutni mengkritik hadis-hadisnya itu. Apakah itu ya, Imam Darqutni. Gitu. Apakah persis juga menempatkan yang sama? Karena mungkin nanti saat Anda bertanya ini ada beberapa implikasi hukum ke depannya seperti talaqah ulama bil qabul gitu, Ustaz. Yang memang ulama sudah menerima itu tanpa ada kajian lebih dalam gitu, karena ulama sudah qabul dan diterima gitu. Mungkin itu, Ustaz. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ya, boleh. Yang pertama, memang ini banyak ya kaitan dengan implikasinya itu. Kalaupun semangatnya sama.
mungkin kayak beginilah kalau kita bicara akidah saja ya. Kan sama sebetulnya semangatnya mau Asari itu ya, hanya memang beda metode saja. Gitu. Mereka berusaha untuk tidak tasbih, berusaha untuk menyucikan Allah gitu ya. Itu hanya memang berbeda secara metodologi ya, berbeda secara metodologi. Nah, kaitan dengan Al-Quran juga sama, kaitan dengan aspek originalitas ya, aspek originalitas. Nah, kemudian ya sebenarnya semangatnya sama ya, kaitan dengan originalitas juga sama, berusaha untuk menjaga ya, menjaga Al-Quran, gitu, menjaga Al-Quran. Walaupun memang kalau sisi kerentanan, saya pikir sisi kerentanan yang mengatakan adanya nasih mansuh itu lebih rentan ya terkena serangan. Coba orientalis itu akan lebih rentan terkena serangan gitu. Justru malah itu bisa menjadi dalil bagi orientalis bahwa itu ada seolah-olah seperti ketidakotentikan ya, minimal ada ta'arud di dalamnya gitu, padahal sebenarnya kan tidak ada ta'arud gitu. Nah, saya pikir kalau dari sisi kekuatan ya, khususnya dari serangan orientalis yang tidak berpandangan adanya kontra adanya ayat yang mansuh, itu akan lebih konsisten secara bangunan argumentasi. Kemudian bagaimana Ustadz dengan pandangan para sahabat, ijma sahabat dan lain sebagainya. Nah, tentu ini adalah kalau kita harus pisahkan dulu tadi, ya. Nabi itu tidak menentukan, ya. Kemudian ada sahabat. Nah, sahabat ini kan terbagi 3. Ya. Pertama, dipastikan ijma sahabat. Kalau dipastikan ijma sahabat, maka diterima. Yang kedua, itu semata. Yang kedua, marfu hukman. Jadi langsung dinisbatkan ke Nabi. Ini juga posisinya sama dengan kaul Nabi. Bukan karena sahabatnya, tapi karena kaul Nabinya. Kemudian adanya ijma sahabat juga bukan karena ijma'nya. Ya, tapi ini adalah mungkin secara kuat golabatizon bahwa itu memang dasarnya dari Rasul, ya, bukan semata sahabatnya, bukan. Yang ketiga adalah semata istihad sahabat. Nah, ini harus dibedakan. Yang dua, yang pertama, maka ini menjadi dalil. Yang terakhir, semata istihad sahabat, maka itu perlu didiskusikan kembali. Kalau semata istihad sahabat, itu. Dan ternyata kan para ulama setelahnya juga kenapa mereka berani berbeda pendapat dengan sahabat, karena mereka juga punya insight, punya pandangan bahwa itu adalah semata pendapat sahabat. Itu. Kalau semata pendapat sahabat, maka ini posisinya adalah ijtihad. Sedangkan ijtihad posisinya sama dengan yang lain kan? Ya, tinggal diteliti saja. Kadang-kadang musib, ya. Kadang-kadang kan bisa jadi kurang musib gitu. Ya, kaitan dengan hal ini. Jadi ini yang harus dibedakan. Kalau semata ijtihad sahabat, nah berarti tinggal adu argumentasi kan? Tinggal diuji saja gitu. Justru adanya dialektika itu adalah ketika para tabi'in kemudian juga para sahabat itu berani untuk berbeda pembacaan kembali bahwa itu adalah semata ijtihad. Kemudian kadang berani berbeda dengan sahabat ya gitu. Nah, ini proses ini adalah proses yang selalu berdialektika. Tadi saya sudah sebutkan, dialektika itu ada metodologinya, dialektika juga ada kaitan dengan hasilnya. Dan ini akan selalu terus berlangsung. Nah, Persis itu ini adalah berada pada posisi dialektika tersebut dan berada pada posisi yang muasir. Gitu. Nah, ini yang pertama ya, kaitan dengan adanya bagaimana dengan ijma dan lain sebagainya. Ijma juga kalau di luar sahabat ya, gitu. Di misalkan begini. Apa yang didakwakan ijma itu, coba cek nih. Kang Hafid nih, ya, biasa neliti nih. Coba cek apa yang disebut dengan ijma itu. Biasanya ijma itu mengerucut hanya kepada beberapa orang saja. Kalau secara riwayat. Coba. Ya. Coba cek. Misalkan begini, ada yang mendakwakan ijma sahabat. Ini kan harus dikritisi juga. Benar nggak para sahabat itu berijma? Ya. Kalaupun secara sosiologis memang yang paling memungkinkan bisa ijma itu adalah para sahabat. Nah, pertanyaannya misalkan coba
Biasanya di kitab apa kita ingin mengetahui pendapat para sahabat? Kitab Musonaf ya, Abdul Razak misalkan, Musonaf Ibnu Abi Syaibah ya, dan kitab-kitab lainnya coba. Coba cek ada berapa orang yang disebut ijma itu. Kalau ada yang mendapatkan ijma. Biasanya mungkin ada sekitar 5 orang atau 6 orang. Kemudian logikanya menggunakan logika ijma sukuti. Ya. Karena yang lain sukut, kemudian dianggap itu adalah yang lain sukut, kemudian dianggap itu adalah sebagai bentuk daripada persetujuan. Padahal orang yang diam itu tidak bisa dinisbatkan apakah dia itu setuju ataukah dia itu tidak setuju. Tapi itu adalah wilayah netral. Ya, betul tidak? Nah, kebanyakan yang digunakan itu adalah logika-logika ijma sukuti ini. Itu. Waktu kemarin di Darul Ifta ya, itu saya diskusi juga dengan saya siapa lupa ya. Beliau termasuk tangan kanan saya Al-Jum'ah. Saya gugat juga itu tentang ijma itu ya. Bagaimana metodologinya? Kebetulan saya kan di lembaga survei ya. Saya di lembaga survei itu 5 tahun ya, di lembaga penelitian itu. Jadi tahu bagaimana sebuah penelitian bisa disebut sebagai opini publik itu bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan diterapkan kepada zaman dahulu, itu metode ulama untuk menetapkan ijma itu bagaimana? Apa sensus? Kalau sensus kan berarti ditanya orang per orang ya. Contoh misalkan Kang Hafid, Imam Bukhari, beliau menetapkan bahwa dia sudah silaturahim sama guru-gurunya di atas 1.000 orang. Semuanya ditanya tentang boleh tidak mengkafirkan ahlul kiblat, kan? Itu. Semuanya sepakat tidak ada yang mengkafirkan ahlul kiblat. Semuanya sepakat. Nah, ini kan berarti kesepakatan ini itu dibentuk dari proses Imam Bukhari melakukan penelitian secara sensus ya. Jadi orang per orang gitu. Itu jelas. Tapi coba yang lain bagaimana metodologinya? Saya pikir kebanyakan metodologi yang digunakan itu adalah metode ijma sukuti kebanyakan. Coba cek. Sebetulnya berapa orang? Apa yang disebut dengan ijma itu? Nah, ini kaitan dengan yang tadi ya. Bagaimana misalkan ketika dihubungkan dengan ijma gitu. Ya, kadang-kadang ijma juga sebetulnya hanya sebagian ulama saja ya. Karena tidak ada bukti begini. Pembuktian ijma itu bukan dengan adanya muhalif, bukan. Kalau saya pribadi ya, pembuktian ijma itu bukan apakah ada muhalif, tidak, bukan. Tapi justru harus dibuktikan ijmanya itu sendiri. Ada berapa orang gitu ya. Misalkan seperti Imam Bukhari ada 1.000 orang, nah itu mungkin lah untuk dijadikan sebagai ijma ya. Itu. Nah, tapi kalau misalkan sekarang hanya cuman 5 ulama, 6 ulama, kemudian berusaha diijmakan, nah ini kan agak iskal juga ya. Karena bagi yang diam itu tidak bisa dihubungkan baik dia itu sepakat ataupun tidak sepakat. Tapi dia itu ya netral saja. Ya, selama belum ada kepastian. Contoh kasus dalam ilmu hadis ada yang namanya majhul. Ya, majhul kan sebetulnya wilayah netral. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam wilayah doif? Karena kaitan dengan ilmu hadis itu kan harus isbat ya. Itu harus isbat gitu. Harus isbat. Artinya bahwa kemungkinan nisbatnya itu harus di atas 50%. Tidak mungkin sekarang kita menisbatkan kepada Rasul sesuatu yang masih ihtimal 50-50. Contoh kasus misalkan logika hakim. Mungkin tidak seorang hakim dengan bukti yang 50%, kemudian dia menentukan si A atau si B ini bersalah. Ya. Nah, ini kan iskal ya. Itu. Si A ini mungkin jadi tersangka, mungkin juga tidak. Nah, kan ini nggak mungkin juga ya bagi seorang hakim. Lebih baik membebaskan ya orang yang sebetulnya bersalah ya daripada sekarang menghukum orang yang bisa jadi dia sebetulnya tidak bersalah. Kan begitu ya di dalam logika hukum itu, seorang hakim itu. Nah, begitu juga dalam hadis kan. Makanya kalau sesuatu yang ihtimal, yang majhul, kenapa dikategorikan kepada doif? Ya karena memang dia tidak bisa dinisbat secara pasti kepada Rasul. Minimal di atas 50%. Nah, mungkin begitu Kang Hafid ya.
Kalau tadi apa yang Bukhari Muslim itu ya? Iya, Ustaz. Ya, terkait dengan ini Imam Bukhari dan Imam Muslim ada kaitan dengan masalah furud, ada juga kaitan dengan bab dalalah. Ya, bab dalalah. Nah, kalau bab dalalah, nah ini mungkin ya. Kadang-kadang tapi sangat sedikit lah ya. Adanya mungkin kalau margin errornya paling sedikit. Seperti contoh kasus misalkan kasus secara penelitian eh, gerhana itu hanya satu kali terjadi zaman Rasul. Itu ada dua kefiatnya. Ya, ada yang 4 sujud ya, 4 kali ruku, 4 kali sujud. Ada juga yang 8. Nah ini kan yang 8 jadi iskal. Padahal kejadiannya satu kali dan tidak mungkin dihukumi jawazul amroin. Ya, tidak mungkin dihukumi jawazul amroin karena kejadiannya hanya satu kali. Nah ini mungkin. Kemudian juga yang kedua, mungkin juga dari sisi dalalah. Contoh misalkan kalau di Persis ya, kaitan dengan badal haji ya, badal haji. Yang dianggap badal haji. Yang kedua kaitan dengan apa yang dianggap sebagai badal saum ya. Gitu. Sama waliyuhu itu yang itu ya. Nah, kalau yang sulit untuk dijamakkan ya pada akhirnya kalau di Persis ya minimal mungkin ditawakufkan ya selama sebelum ada nanti bagaimana cara thariqatul jam'i yang memang kuat. Dulu Hasan itu mendoibkan dengan metodologi sohipil isnad doipil matan ya tentang badal haji itu hadis atau ayat hadis yang disangka sebagai dalil badal haji. Nah kalau Dewan Hisbah, kalau dalam penelitian Dewan Hisbah dicari itu kan taklilnya, apa taklilnya? Ternyata itu adalah kaitan dengan birrul walidain, dikembalikan kepada amal masing-masing begitu ya. Jadi tetap masih bisa difungsikan walaupun mungkin takwilnya agak jauh ya, tapi minimal lah bisa diselaraskan gitu. Nah mungkin yang agak sulit tuh agak iskal tuh kaitan dengan saum yang sama waliyuhu itu. Ada sebagian ulama Persis memasukkan kepada bab nazar ya, bahwa itu ahakku ya, an yukdo kan begitu ya gitu. Tapi kalau diambil ini itu akan tidak konsisten dengan metodologi kaitan dengan masalah haji. Jadi kalau mau konsisten ya berarti harus ditolak, dianggap sebagai badal saum tadi ya, badal saum tadi dalalahnya. Nah itu dalalahnya. Nah sampai sekarang juga kebetulan saya berargumentasi seperti itu waktu di sidang itu ya, sidang istifta itu. Waktu itu yang berpandangan itu Ustadz Wawan sama Ustadz Amin Muhtar ya, sama juga dengan Ustadz Wawan sepertinya. Jadi dimasukkan ke dalam konteks nazar. Nah saya kurang sepakat karena kalau dipasukkan dalam konteks nazar nanti metodologinya tidak konsisten kaitan dengan masalah badal haji. Jadi harus ditolak gitu. Nah bagaimana Ustadz dengan ininya? Saja kata saya itu bisa jadi mungkin nanti suatu saat ada ulama Persis yang berusaha untuk menjamakkan ya, walaupun misalkan saya agak berat juga kalau misalkan mengatakan sohipil isnad atau doipil matan, walaupun mungkin pahit-pahitnya ya harus kalau memang harus ditarjih ya mungkin tarjihnya tadi jadi sohipil isnad tapi doipil matan karena memang secara kemungkinan mungkin ya logika mungkin saja ya mungkin saja ada sohih secara sanad tapi doib secara matan mungkin tidak mungkin saja kalau secara kemungkinan karena memang ada kemungkinan dari sisi kesalahan ya walaupun itu memang sangat sangat kecil termasuk juga mungkin hadis lain seperti hadis Ibnu Abbas ya ketika mendakwakan bahwa Maimunah menikah dengan Rasul itu dalam keadaan ihram ya. Gitu. Padahal di dalam riwayat An-Nasa'i berasal dari Maimunah sendiri riwayatnya bahwa beliau menikah itu dengan Rasul bukan dalam keadaan ihram gitu, bukan dalam keadaan muhrim gitu. Nah, menurut murid dari Ibnu Abbas, nah ada keterangan menurut Qatadah kayaknya ini Ibnu Abbas salah kayaknya gitu. Ini keterangan
muridnya sendiri. Nah, ini jadi dalalah bahwa memang bisa jadi karena waktu itu Ibnu Abbas bisa jadi mendapatkan informasi dari yang lain, kemudian ada kesalahan informasi. Itu kesalahan informasi. Itu. Bisa jadi mungkin errornya dari sisi para sahabat, ya. Gitu. Mungkin tidak, ya mungkin. Walaupun memang pintu ini sebisa mungkin jangan dibuka lah, ya. Hanya mungkin kasus-kasus yang sangat sedikit. Karena kalau seandainya dibuka, waduh, kayaknya orang-orang Syiah, orang-orang, wah, ini jadi sasaran empuk nantinya. Begitu mungkin Kang Hafid ya. Siap, syukran Ustaz. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan. Ya mungkin itu Kang Lubab ya. Ya, siap. Alhamdulillah diskusi lain ini ya. Tamam, syukran, jazakumullah khairan katsira Ustaz Ginanjar. Sekali lagi kami ucapkan perwakilan dari PCI Persis secara umum dan teman-teman LBI secara khusus, jazakumullah khairan katsira telah berkenan untuk menyampaikan materi cukup panjang Ustaz ya, 1 jam materi dan tanya jawab. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir gitu ya. Sedikit mungkin merangkum gitu ya. Tadi kita sudah sampai pembahasan selain dengan pembahasan mansukh dalam Al-Quran, kita tadi Ustaz Ginanjar juga banyak menyampaikan tentang metodologi persis itu sendiri gitu ya. Dan bahkan tadi sampai ke pembahasan ya otoritas dan objektivitas, dan kemudian pembahasan paradigma yang dipakai gitu ya. Kenapa sampai bisa menghasilkan kesimpulan tersebut, kesimpulan tidak ada ayat mansukh dalam Al-Quran. Mungkin sedikit saya rangkum begitu saja poin-poinnya. Jadi Persis melihat posisi Persis sebagai bagian dari proses dialektika keilmuan yang terjadi yang terjadi di dalam umat ini, dan posisinya Persis di akhir. Nah, artinya ketika dia posisinya adalah proses dialektika, progres keilmuan itu masih terus bisa terjadi gitu ya, dan pintu ijtihad masih bisa terbuka, dan proses-proses tahqiq itu masih sangat mungkin bisa terjadi. Dan kemudian Persis melihat Turos itu ya sebagai salah satu inspirasi, dan ada proses rethinking atau memikirkan kembali dan juga membaca kembali. Dan membaca kembalinya ini juga tidak hanya sekedar melalui hasilnya saja, tetapi juga membaca kembali secara kritis dan metodologinya yang kemudian dijadikan inspirasi, ataupun hasilnya juga bisa dijadikan inspirasi. Dan fokus metodologi Persis adalah kepada argumentasi gitu ya, di mana otoritas itu tidak terlalu atau bukan menjadi pokok ya, yang pokok, atau bahkan mungkin bisa jadi tidak diterima. Nah, ini mungkin bisa menjadi pembahasan cukup menarik gitu saat terkait otoritas gitu ya. Adapun terkait nasikh dan mansukh gitu ya. Pertama memang Nabi Muhammad SAW untuk ayat mansukh di dalam Al-Quran secara sharih tidak pernah disampaikan oleh beliau. Dan itu artinya, dan pun begitu ayat-ayat yang berbicara tentang mansukh dalam Al-Quran masih berpotensi untuk multi tafsir seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Ginanjar tadi. Kemudian yang kedua tadi sempat disampaikan juga bahwasanya secara jumlahnya pun masih diperdebatkan, dan bahkan makin ke sini makin sedikit, dan justru ternyata masih bisa dijamak begitu. Nah, artinya dia secara wakilnya tidak didapati gitu. Nah, justru kita bertanya begitu. Kalau bisa didatangkan begitu, mana yang benar-benar mansukh yang tidak bisa dijamak lagi begitu. Nah, jadi secara wakil atau meskipun jaiz aklan gitu ya kalau bahasa tadi, tapi secara wakilnya tidak terdapat. Gitu ya. Dan juga tadi satu poin penting yang terakhir yang beliau sampaikan adalah berkaitan dengan tatawur dilalah gitu ya, perkembangan konsep atau perbedaan atau perubahan makna nasakh tadi. Nah, bisa jadi perubahan makna nasakh tadi itu berimplikasi kepada ternyata khilaf lafzi gitu ya. Makna nasakh yang diinginkan oleh para ulama terdahulu bisa jadi berbeda dengan makna nasakh atau mansukh yang dibicarakan di kemudian hari gitu. Itu mungkin sedikit rangkuman sebelum kita akhiri begitu. Ustaz, mungkin kita ada foto bersama begitu. Ustaz, boleh. Ustaz Syuhada ya yang foto. Aman Ustaz Syuhada. Oke, bentar Mas. Oke. Antum hitung ya. Oke. Siap. 1, 2, sekali langsung exit. 3. Sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3.
Ya, alhamdulillah. Syukran. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dengan ini resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Alhamdulillah bisa ketemu nih dengan teman-teman lagi. Syukron Ustaz. Kang Lebat ya. Nanti kalau ada apa-apa terus aja ya. Nanti kita komunikasi. Nanti Ustadz yang ini, misalkan Ustadz nih ada tema. Nanti Ustadz siapa nanti bisa otoritatif nanti di Persis yang bisa jadi. Kalau perlu mungkin ini ya ada perbandingan juga dengan yang lain silakan. Ya. Oh gitu. Misalkan harus monolog ya. Misalkan ada yang dari yang lain sebagai pembanding boleh itu ya. Silakan. Seperti yang Ustadz barusan saya pikir menarik ya kalau ada pembanding ya. Apalagi yang misalkan punya pandangan memang ada misalkan ya. Nah, itu kan nanti bisa didiskusikan ya. Lebih lanjut nantinya gitu. Walaupun tidak harus disepakati ya. Tapi memang cara berpikirnya helikopter view ya atau cover both side gitu. Jadi dua-duanya kita tahu bagaimana cara argumentasinya. Bahkan mungkin kita bisa begini kalau begitu ya. Bahkan kita bisa berposisi sebagai orang yang pro nasih sebetulnya karena kita paham semua argumentasi yang pro nasih mansuh. Hanya memang kita berpandangan yang lain ya karena memang ada sisi kritisisme dari sisi tahqiq ya. Nanti mungkin silakan didiskusikan terlebih dahulu. Mungkin lebih baik didiskusikan terlebih dahulu ya, supaya nanti bisa lebih menukik gitu. Ya, lebih menukik nantinya. Itu. Termasuk juga nanti insya Allah disiapkan di sini ya para asatid yang memang otoritatif berbicara tentang apapun nanti yang berusaha untuk didiskusikan. Mungkin itu saja ya. Atur nuhun pisan Kang Hafid, mudah-mudahan tetap semangat Kang Lubab ya, Hafid ya, Kang Azka juga. Nah, ini kakak senior ini Kang Saib, kemudian juga Kang Syuhada ya. Sepertinya ini tidak berubah nih Syuhada nih. Alhamdulillah. Pakai ini ya. Itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan kasanan Ustaz.